yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Rantau, Bapak Hadi Rahmat Yufidi. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK, Bapak Saudari SPD MPD. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru beserta kegiatan in-house training SMK Negeri Satu Rantau yang berbahagia. Waalaikumsalam beserta keluarga, para sahabat dan kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya saya mewakili atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara kami ini. Acara yang diselenggarakan dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom, yang mana mengingat kemarin sebelumnya ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor 420/129 Dikbud tentang penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan di seluruh tingkatan yang lainnya pada tahun pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19, serta berdasarkan dengan surat edaran Kepala Sekolah SMK Satu Rantau yang mana berisikan tentang kegiatan belajar dari rumah secara daring dan luring dalam masa pemutusan terhadap kondisi yang sekarang itu adalah virus corona atau COVID-19, sehingga dengan tema peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom berjalan dengan baik dan insya Allah niatnya akan disampaikan terlaksana nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah kita mengajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sampai hari ini kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Kemudian salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga. Diperbolehkan untuk belajar tatap muka. Tapi kami kemarin mengkaji kalau di tempat kita kan bertentangan dengan surat edaran gubernur yang disampaikan ketua panitia tadi. Karena di surat edaran gubernur itu untuk semester ganjil 2020-2021 tawar lagi tidak ada pembelajaran tatap muka yang berdasarkan surat edaran semester ganjil atau praktek atau keterampilan yang tidak bisa dilaksanakan BDR, kalau istilah di itu BDR ya, orang belajar di rumah dengan membagi kelas, membagi jumlah siswa kalau lebih dari 18 itu kesehatan, karena diprediksi COVID-19 ini tidak akan hilang berkurang. Nah kemudian karena situasi kita seperti ini tugas berat bagi Wakakur. Wakakur harus membuat jadwal 2. 1 jadwal pembelajaran normal, karena itu harus masuk di entry di Dapudik. Ya, ada yang 24 jam dan segala macam itu. Kalau Wakasek 12 jam itu sudah buat. Kemudian yang kedua membuat jadwal pembelajaran daring atau zaman COVID saat ini. Jadi kalau daring itu bisa ada fleksibel. Maksudnya kalau misalnya kelas 10 itu mata pelajaran yang umum
diterima atau di semua kelas itu belajar boleh satu kali per semester. Nah kalau bisa berarti kalah kan? Berarti bisa satu kali pertemuan untuk semua siswa. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, kemudian bahasa Inggris yang kelompok A, kayaknya semua siswa itu. Demikian juga kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 diatur. Kalau ulun dengar kawan-kawan di lain itu sehari itu hanya 3 mata pelajaran atau 3 mata. Itu dirujuk banyak siswa kita seharian menghadapi laptop gitu, malah di UPTI itu kan jam 8 sampai jam 3 ujiannya mau pakai kepala seharian menghadapi kan istirahat kan setengah jam seharian menghadapi. Belum lagi kita terima ya share kawan-kawan kita di WA itu kan keluhan orang tua, keluhan guru ya. Ada juga yang lucu-lucuan ya, ada juga masalah pembelajaran di rumah. Hanya keluhan orang tua. Kemudian yang dapat ulun sampaikan, salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wakasek, Kaprok, staf kapasitas dan seterusnya. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini saya kuatkan semoga sampai akhir tahun ini. Sebelum bulan menyampaikan materi seperti kita. Adapun ini bukan boleh bulan. Ini kemarin pertemuan di SMK Sampai Selatan, Pak Bambang, di Bawasud, bertiga diskusi masalah pembelajaran daring dan masing-masing waktu belum pernah melaksanakan pembelajaran itu. Nah, jadi kami sependapat bagaimana kita menggunakan pembelajaran berarti tentang pembelajaran daring. Kemarin kata infonya hari ini juga Pak Bambang mengadakan pembelajaran tentang kita sudah dulu. Jadi kami silakan diundur waktu bersama gitu. Kemudian naik topik ide tema ini saya ambil dari orang Kompas bersama idenya. Membosankan, ya itu yang menyenangkan lah. Beda dengan tatap muka bro. Kalau tatap muka itu jelas sudah lebih baik daripada daring ya. Jadi semaksimal apapun pembelajaran daring itu tidak sama dengan tatap muka, itu pasti juga apapun aplikasinya. Kemudian hal lain bu yang kita hadapi adalah siswa yang mungkin tidak punya HP, jaringannya mungkin tidak sampai dan sebagainya. Mungkin kita pertimbangkan pula pembelajaran tatap muka mungkin 1 minggu sekali dan sebagainya, atau juga kita sistem visiting ya, mengunjungi murid siswa yang mungkin jarak tempuhnya mungkin jauh dan sebagainya. Ini yang kita lakukan bersama. Dan terima kasih juga Pak Sekretari membolehkan kita pembelajaran praktek, infonya tentang praktek komputer khususnya di sekolah kita. Nanti akan susun berapa shift, berapa kelas yang mungkin minggu depan kita coba untuk pembelajaran tatap muka secara langsung. Ini harapan kedepannya mudah-mudahan pembelajaran dari ini sampai akhir Desember saja. Mudah-mudahan tahun ajaran 2021 Januari kita normal seperti biasa harapannya mudah-mudahan. Dan pembelajaran daring tetap kita lanjutkan bulan walaupun nanti COVID-19 sudah punah ya, sudah tidak lagi, tetap pertemuan ini kita adakan untuk selanjutnya. Ini bukan pertama dan terakhir kan, tapi ada jilid 1, jilid 2 dan seterusnya. Kemudian mengenai hal yang lain mungkin teknis pendapat materi yang disampaikan Pak Ridya di Suparni dan yang lainnya. Nah, intinya pertemuan ini mencari kesepakatan dulu, apakah nanti kita menggunakan Google Classroom Talk gitu aja, atau ada pilihan lain, video conference atau video apa dan sebagainya, atau WhatsApp atau media lainnya, supaya meningkatkan kompetensi penggunaan aplikasi teknologi Google Classroom. Sekali lagi mohon maaf atas kurangnya, atas perhatian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus juga membuka acara ini yang berlangsung hari ini 1 hari bukan?
secara resmi acara ini dibuka. Terima kasih. Kepala Sekolah SMK Esa Purwantau yang telah membuka acara in-house training hari ini. Selanjutnya adalah doa. Untuk doa kami persilahkan kepada Bapak Angkat Gezali SST AS pada Bapak dipersilahkan. Menyampaikan materi tentang tentunya di sini kita sudah melaksanakan dari tanggal 23 Maret 2020, di mana kita sudah melaluinya, yang sehingga kita satu visi, satu misi, dan satu bahasa. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu memberikan sebuah masukan atau saran yang bisa memecahkan masalah yang ada di sekolah kita, khususnya di proses belajar mengajar di masa COVID-19, yaitu persiapan rencana sebelum kita melaksanakan KBM daring, di mana di sana nanti insya Allah akan kami bersihkan ketersediaan sarana pembelajaran. Jadi yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak usah merasa bahwa adanya ini begitu. Tapi kita mencari solusi. Kalau sekolah bisa mengatasi hal-hal yang memang kita perlukan, insya Allah bisa dicari solusinya. Ya, jadi karena di sini disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana yang menyenangkan gitu, kondusif, menyenangkan, sambil gitu, di mana gitu ya, tapi yang tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, gitu. Itu mengenai dilaksanakannya itu yang jelas kita lebih banyak, sekian persen lebih banyak adalah menggunakan secara luring ya, menggunakan media. Kalau ini kita sudah kami ya, kita lanjut aja lah. Ini biasa juga selalu disampaikan siapapun, dan kita sering membaca juga. Dalam satu bundle, menurut ulun secara pribadi agak keberatan. Bagaimana kalau secara file? Masalahnya kalau misalnya setiap minggu untuk ulun semuanya sekelas 10 kemudian kelas 11 itu akan lebih dari 300 ulun harus memprint filenya. Maksud ulun ngumpulnya tidak menggunakan yang di print, tapi menggunakan file aja. Atau kalau boleh minta hanya satu contohnya saja per semester, karena kalau setiap minggu ulun harus memprint 300 lembar. Minggu depan 300 lembar lagi. Pertama kita kertas, yang kedua jadi maksudnya bagaimana kalau kita hanya menggunakan file saja. Kemudian untuk tugas, ulun juga tidak bisa memberikan setiap minggu. Biasanya minggu ini tugas, minggu depan materi, minggu depannya tugas. Karena kalau kita setiap minggu tugas, pertama kalau saya kayak ulun secara pribadi periksanya akan sangat banyak. Kemudian yang kedua, kadang anak-anak ngirimnya itu bermasalah, itu pun padahal kalau tidak bisa menggunakan, itu
dikasih kesempatan tidak bisa menggunakan Google Classroom, boleh menggunakan WA, tidak bisa menggunakan WA, boleh ditulis antar ke sekolah. Sudah saya beri kesempatan seperti itu. Dan itu pun masih anak-anak ada yang tidak, tapi rencana nanti dengan BP lah kita kerjasama bagaimana mensiasatinya. Jadi ulun pikir setiap guru mungkin berbeda-beda, jadi tidak sama. Hanya itu yang ulun ingin sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Bagi siswa maupun kita, tadi sudah kita sampaikan bahwa yang jelas sekolah, saya sebagai bikram kurikulum mengingatkan kembali tadi sudah selesai. Kenapa biasanya watak kur itu selalu ditanyakan mana bukunya, termasuk daftar hadir dan sebagainya. Jadi dari ini paling-paling yang ditanyakan kami. Jadi kami ini berdasarkan ini juga, kami berdasarkan apa yang kita sampaikan, peraturan yang ada yang dilaksanakan ini ya, pedoman pelaksanaan pembelajaran daring. Jadi kalau kemudian pelaksanaan BDP guru memastikan peserta didik itu bisa merpati. Kita pastikan kalau kita di WAG mungkin di pesan kan, punya berconteng 2 biru artinya sudah membaca paham pada bentuk PT. Nah kemudian mengenai tugas, kalau tugasnya di Google Classroom itu sudah tersimpan di situ ya kan. Nah contoh itu tersimpan ya di situ, hasilnya nggak ada kan. Jadi ya sebagai contoh aja yang di print kalau salah satunya juga administrasi kita juga ya. Tetapi bagaimana dengan siswa itu juga perlu kita pikirkan. Nah tadi saya katakan bahwa kalau siswa itu tadi mungkin saya ada pengantarnya bahwa untuk mendidik rasa tanggung jawab pada saat dia mengikuti jam jadwal yang sudah ditentukan. Kalau itu tidak ditutup aksesnya oleh bapak ibu guru, maka anak itu bisa menunda-nunda dan bahkan dia sampai tidak mengikuti. Nah, jadi kita membawa anak itu supaya ada rasa tanggung jawab. Jadi akses kita tutup dulu. Gitu. Nah, maksudnya begini, memang tidak semua guru ya. Kalau saya butuhkan karena mencoba juga ini mendidik rasa tanggung jawab. Jangan waktu 2 jam itu betul-betul mengikuti. Saya takutnya karena kita tidak bertatap muka, tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh anak. Selesai dia misalnya hadir misalnya ngeklik absen, daftar hadir, kemudian ibu mungkin yang lain bisa silakan kembangkan aja. Jadi langsung aja ingin melihat silabus langsung di sini saja. Mau kembali ke home silakan juga. Nah jadi di sini mengambil ini otomatis di sini nanti akan muncul di mana kita mengambil dari silabus juga. Bagaimana agar siswa bisa masuk ke dalam kelas? Kita masih berada di forum ya, Nah, pertama ini adalah folder kelas yang harus dibagikan. Nah, tinggal di lock, kemudian klik kontrol dan copy. Di sini itu bisa dikonekkan dengan WhatsApp web. Copy di sini, kemudian dibagikan. Contoh, bagikan di WhatsApp di grupnya. Setelah itu